Minasan, chapter 385 dan 386 Black Clover telah rilis dan kita bahas satu-satu ya. Untuk chapter 385 dengan judul Petaruh Pandir. Judul ini mengacu pada seseorang yang membuat taruhan yang bodoh pada pertarungan yang mustahil untuk dimenangkan, di mana Adra Meleh justru mau ikut bertarung di pihak manusia dan berkhianat pada Lucius dengan cara menempeli Yami. Dia bahkan memiliki like magic padahal dia adalah iblis. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pertarungan di puncak. Diawali dari dimulainya pertarungan Asta dan Yuno melawan Lucius yang menyerang keduanya dengan Magic Creation. Tetapi Yuno dan Asta mampu memblokirnya menggunakan pedang mereka. Meski cambuk-cambuk Lucius semakin liar, namun Yuno dan Asta mampu mendorongnya memasuki ruangan untuk mempersempit jarak mereka. Yuno dan Asta pun maju menyerang Lucius, membelah pilar-pilar ruangan, membuat ruang gerak Lucius terbatas. Sehingga Lucius hanya bisa bertahan dengan melindungi dirinya dari dua sisi. Ketika Lucius lebih fokus pada Asta, maka Yuno memanfaatkan celah itu, tetapi Lucius cepat menepisnya. Begitupun sebaliknya, saat Lucius terpaku pada Yuno, maka Asta langsung menyerangnya. Tapi keduanya dilempar begitu saja oleh Lucius sampai keluar bangunan Minasan. Lucius lalu mengejar Asta yang terlempar, kemudian Asta segera menghindar dari jalur serangan Lucius dan menepi ke dinding samping bersama Yuno. Lucius lantas menghancurkan dinding bangunan itu untuk menemukan Asta dan Yuno, serta langsung menerjang mereka dengan tebasan-tebasan pedang dari kedua tangannya. Lagi-lagi, Asta dan Yuno memblokir seluruh serangan itu sampai-sampai bangunan terbesar yang ada di kerajaan Clover ambruk karena mereka Minasan. Nah, di sini diperjelas kalau bukan hanya Asta dan Yuno yang bertarung, ada Libe yang menempeli Asta, begitupun ada Belle atau Sylvie yang terus memberikan kekuatannya pada Yuno. Diceritakanlah bahwa sebagai rival, Asta dan Yuno saling mendorong satu sama lain sehingga mereka semakin tangkas, semakin intens, dan juga semakin tangguh. Sekarang, giliran Yuno yang membawa cahaya terang dan Asta yang membawa kegelapan yang secara bersamaan menyerang Lucius. Keduanya sangat fokus sehingga tidak memberikan Lucius celah. Hal itu juga disadari oleh Lucius sehingga wajahnya tampak kesal ya Minasan. Sementara itu, ada iblis Adra Meleh yang menyaksikan seluruh pertarungan yang terjadi di kerajaan Clover, di mana Asyar Silva yang sudah berubah wujud menjadi makhluk aneh sedang bertarung melawan Mereoleona yang menghajarnya menggunakan Fire Ultimate Magic Exercitus Leonum. Lalu ada Sally, Faltos, dan Rades yang mengendalikan alat sihir untuk menghabisi malaikat tak berkaki. Ada pula Patoli, serta penyihir dari Diamond Kingdom seperti Mars, Ladros, Veremena, Lotus, Vanzel, Dominante, Mariella yang menyerang Morris dengan penampilan semakin aneh itu. Hal itu membuat Adra Meleh tersenyum Minasan. Beralih pada pertarungan Yami, Ichika, dan Nah, di mana mereka bertiga tak mampu melakukan apapun selain menghindar dan bersembunyi dari sihir cahaya milik Morgan yang sudah kehilangan kendali. Mereka tahu bahwa cahaya itu menghancurkan segalanya hingga kembali ke dalam kegelapan. Morgan benar-benar monster, mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Siapa sangka muncullah Adra Meleh yang dengan santainya berkata, "Halo?" Membuat Nah terkejut melihatnya. Nah tahu bahwa Adra Meleh adalah iblis tingkat tertinggi yang sejak tadi hanya mengamati mereka. Ini gawat. Dan betapa terkejutnya mereka karena Adra Meleh langsung saja menawarkan diri untuk meminjamkan kekuatannya pada mereka. Nah yang curiga padanya justru berteriak, "Apa kau bilang? Apa maksudnya itu?" Bukannya menjawab, Adra Meleh justru menunjuk Yami sebagai pengguna Dark Magic. Adra Meleh bersedia menempel pada Yami karena Yami pernah menjadi tumbal untuk membuka gerbang dunia bawah.
sehingga tubuh Yami sudah sempurna untuk ditempeli iblis. Yami yang meragu mempertanyakan, "Kenapa kau malah membantu kami?" Adra Meleh justru menggaruk kepalanya lalu menyeringai mengatakan, "Karena kalian para manusia lebih menarik." Adra Meleh menceritakan, sejak melawan Lucifero sampai sekarang, mereka telah menarik perhatiannya. Yah, walau yang saat itu memang sesuai prediksi Lucius, lalu sekarang mereka masih mau mati-matian melawan Lucius sampai jadi begini. Padahal mereka tidak punya kesempatan untuk menang. Entah apa sebutannya, tapi kalau melihat mereka, rasanya Adra Meleh jadi bergairah. Daripada Lucius yang segala-galanya sudah diprediksi, jadi Adra Meleh lebih tertarik mengikuti perjuangan sinting mereka. Siapa sangka Yami justru tertawa karena terhibur dengan jawaban Adra Meleh. Yami lantas mengambil pertaruhan besar itu dan membentuk kontrak dengan Adra Meleh. Dan inilah dia penampilan iblis dari Yami Minasan. Tanduknya jadi banyak ya, keren sekali. Saat Lucius masih bertarung melawan dua rival Asta dan Yuno di puncak bangunan tertinggi, Lucius langsung sadar dengan apa yang dilakukan oleh Adra Meleh. Dia pun berbicara lewat telepati padanya. "Apa-apaan ini Adra Meleh?" Lalu Adra Meleh tersenyum menjawab, "Habisnya tidak asyik kalau Lucius yang menang." Yami cukup terkejut dengan sihir yang dimiliki oleh Adra Meleh, membuat Adra Meleh mengatakan, "Yah, tidak seperti iblis sih, tapi mohon bantuannya." Lucu juga ya bagian ini, ternyata Adra Meleh sopan juga jadi iblis. Sekarang, ketiganya pun mulai terbang untuk menyerang Morgan. Diceritakanlah perpaduan antara bayangan dan kegelapan, maka semakin gelap hasilnya. Dan semakin terang pula cahaya yang dihasilkan di sana. Yami pun berteriak, "Kerahkan seluruh kemampuan kalian, kawan!" Morgan tampak terkesima setelah wajahnya terluka akibat serangan cahaya dari kegelapan itu. Ternyata Adra Meleh memiliki sihir like magic Minasan. Kalau dengan like magic milik Adra Meleh, Paladin akan bisa dihancurkan. Adra Meleh mengatakan lawannya malaikat, tentu saja iblis. Sekarang Yami, Ichika, dan Nah sudah cukup dekat dengan Morgan sehingga Yami mampu menghancurkan Morgan hanya dalam satu tebasan. Kita pun diperlihatkan tubuh Morgan yang mulai berterbangan menjadi puing-puing dan menghilang. Tertulis pada panel akhir, "Kali ini beristirahatlah dengan tenang." Wah, pelabelan kita pada iblis yang memiliki sihir kegelapan dan malaikat yang memiliki sihir cahaya justru dihancurkan pada chapter kali ini ya. Ternyata iblis sekalipun bisa memiliki sihir cahaya. Dan sihir cahaya Adra Meleh yang berasal dari kegelapan lebih kuat dari sihir cahaya milik Morgan. Nah, kita lanjut yuk ke chapter 386 Black Clover dengan judul Gejolak, di mana Asta dan Yuno yang sepenuhnya telah beresonansi penuh dengan Libe dan Bell hingga mengejutkan Lucius, kini berhasil mendaratkan tebasan padanya. Apakah ini akan menjadi akhir dari pertarungan? Tertulis pada panel awal, Asier telah ditumbangkan kembali oleh Mereoleona. Diawali dari Mereoleona yang berjalan mendekati Asier Silva yang tubuhnya sudah terbakar, lalu mengatakan, "Monster macam kau bukan siapa-siapa bagiku." Asier Silva mulai terbakar habis dan membenarkan perkataan Mereoleona. Kemudian Mereoleona melihat ke langit di mana Asta dan Yuno terus bertarung melawan Lucius. Tapi bentuk sinar Yuno dan kegelapan Asta justru membentuk heksagon ya Minasan. Dengan cepat, Lucius melaju ke atas langit untuk menjauhkan diri dari Asta dan Yuno. Menurutnya, ini merepotkan. Lucius terpaksa melepaskan mantra gabungan raksasa yang mampu memusnahkan setiap warga di kerajaan Clover. Lucius berkata, "Begini saja, mereka mungkin bisa mengatasi ini. Tapi bagaimana dengan para warga di bawah sana? Baik itu Asta dan Yuno
Kesatria sihir maupun seluruh warga kerajaan Clover, mereka semua menjadi sangat ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Lucius. Namun, Lucius justru tersenyum menyeramkan mengatakan, "Wahai para manusia, saatnya kalian memulai hidup baru yang bahagia." Inilah dia, Lucius mengaktifkan maksimum Ultimate Magic Unite Force. Melihat itu, tentu saja Asta dan Yuno bersiap untuk menghentikan mantra itu. Namun mereka tahu, kalau mereka fokus menghentikannya, itu akan jadi celah bagi Lucius untuk menyerang. Tapi sayangnya, mereka tidak punya pilihan lain. Siapa sangka, Mereoleona dan Fuegeleon berteriak agar Asta dan Yuno tetap fokus pada Lucius. Dan Fuegeleon sekarang juga bisa menggunakan Spirit Dive Minasan. Kita pun diperlihatkan bagaimana sihir gabungan elemen api dari Mereoleona dan Fuegeleon tapi tidak cukup kuat untuk menghentikan mantra itu. Sampai Leopold yang telah selesai mengalahkan malaikat tak berkaki kini dipanggil oleh kedua kakaknya. Leopold tampak terkejut namun dengan semangat berteriak, "Siap!" Leopold bermonolog, "Kakak-kakakku, akhirnya aku bisa bertarung bersama kalian." Sekarang, Leopold telah bergabung dengan kakaknya. Mereka bersama-sama menghancurkan mantra itu dengan kobaran api yang lebih besar dari sebelumnya Minasan. Wah, dahsyat sekali ya. Di saat yang sama, Asta dan Yuno telah terbang mendekati Lucius melewati ledakan sihir raksasa tadi. Hal itu mengejutkan Lucius. Gerakan-gerakan Asta dan Yuno semakin kuat dan tajam, itu karena keduanya telah mencapai resonansi penuh dengan Liebe dan Belle. Terlihat wajah Liebe dan Belle sangat fokus dan senang. Bagi mereka, ini luar biasa, sebab diri mereka dengan Asta dan Yuno telah menjadi satu. Kita pun diperlihatkan penampilan Asta lebih gelap dari sebelumnya dan Yuno lebih terang dari sebelumnya. Sekali lagi, Lucius dibuat terkesima, tetapi Asta dan Yuno tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk langsung menerjang Lucius dan secara bersamaan mendaratkan tebasan pada Lucius. Apakah tebasan itu dapat mengakhiri Lucius, Minasan? Tertulis pada panel akhir, kilatan cahaya dan ledakan dahsyat. Bagaimanakah akhir dari pertarungan ini? Dan chapter 385 sampai 386 Black Clover pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, saya sudah tidak sabar melihat Lucius dikalahkan. Tapi kalau Lucius sudah kalah, itu berarti Black Clover tamat ya. Intinya kita harus menunggu 3 bulan lagi. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.